Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sri Astuti, NPM 1901081029 dari jurusan Tadris Biologi kelas A semester 4. Nah, di sini saya akan menjawab soal statistik dengan menggunakan SPSS. Langsung saja ya, teman-teman. Di sini soal yang pertama yaitu tabulasi hasil penelitian variabel kualitas layanan atau X dengan volume penjualan sabun cuci atau Y diperoleh data sebagai berikut. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada data. Datanya berjumlah 20 data hasil penelitian. Kemudian untuk pertanyaan yang pertama, manakah yang disebut variabel dependen dan variabel independen? Sebutkan. Pertanyaan yang kedua, jelaskan bagaimana hubungan korelasi antar dua variabel tersebut berdasarkan hasil analisa SPSS. Oke, langsung saja kita jawab soal yang pertama, pertanyaan yang pertama. Nah, di data hasil penelitian ini, kita akan menentukan mana variabel dependen dan mana variabel independen. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa itu variabel dependen dan variabel independen. Jadi, teman-teman, variabel dependen atau variabel terikat ialah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Di mana variabel dependen ini merupakan variabel yang bergantung pada variabel independen. Jika dalam suatu percobaan, maka untuk variabel dependen ialah variabel yang apa saja yang diukur di dalam percobaan tersebut. Nah, itu merupakan variabel dependennya. Nah, kemudian untuk variabel independen atau variabel bebas ialah variabel yang mempengaruhi adanya variabel dependen. Jadi intinya dapat kita simpulkan bahwa jika dalam sebuah eksperimen atau percobaan kita tidak dapat memiliki variabel dependen tanpa adanya variabel independen. Artinya di sini variabel independen inilah yang menyebabkan adanya variabel dependen. Oke, untuk di soal ini di data hasil penelitian ini untuk variabel dependen adalah variabel Y, yaitu volume penjualan sabun cuci. Sedangkan untuk variabel independen ialah variabel X atau kualitas layanan. Nah, jadi di sini variabel kualitas layanan atau X ini mempengaruhi variabel Y atau volume penjualan sabun cuci. Oke, kita ke pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan bagaimana hubungan korelasi antar dua variabel tersebut berdasarkan hasil analisa SPSS. Nah, di sini untuk dapat melihat bagaimana hubungan korelasi antara kedua variabel tersebut, kita menggunakan yang namanya aplikasi bantuan, yaitu aplikasi SPSS. Oke, langsung saja kita ke SPSS. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di SPSS ada variable view, ada data view. Nah, kemudian di sini kita masukkan di name ini, kita masukkan X dan kita masukkan Y. Karena kan tadi di soal itu ada variabel X dan variabel Y. Jadi namanya variabel X dan variabel Y. Kemudian untuk desimal, sini kita buat 0. Mengapa? Karena untuk datanya tidak ada koma. Kemudian di label, teman-teman bisa lihat tadi ya bahwa X ini lambang dari variabel kualitas layanan dan Y lambang dari volume penjualan sabun cuci. Nah, jadi untuk di sini di labelnya, maka untuk X kita tulis kualitas layanan. Kemudian untuk Y volume penjualan sabun cuci. Nah, kemudian di measure kita buat scale. Nah, ini juga scale. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Kemudian kita ke data view. Nah, di sini sudah ada variabel X dan variabel Y. Kemudian untuk bisa mengetahui dan melihat bagaimana hubungan korelasi antara kedua variabel X dan Y, maka kita akan memasukkan data hasil penelitian tadi ke SPSS. Nah, tadi sebelumnya saya sudah menyalin data ya ke aplikasi Microsoft Excel. Ini untuk mempermudah kita dalam memindahkan data ke SPSS. Ini kita tinggal copy saja.
Kemudian setelah kita copy, kita ke SPSS, kita salin datanya, sini kita paste. Nah, di sini kita paste. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman datanya, data dari variabel X dan variabel Y. Kemudian kita akan menentukan hubungan korelasi antara kedua variabel tersebut. Namun sebelumnya kita akan lihat dulu bagaimana deskriptif statistik dari hasil penelitian ini. Jadi kita ingin tahu lebih detail atau lebih jelasnya meannya, kemudian ranknya, kemudian ragamnya, varias, dan lain sebagainya. Oke, kita langsung ke analyze. Nah, di analyze kita ke deskriptif statistik. Kemudian kita pilih deskriptif. Nah, kedua variabel ini kita pindahkan ke kotak variabel ya. Kita pindahkan ke kotak variabel. Nah, kemudian di option. Nah, di option ini jangan lupa yang dicentang ya teman-teman. Minimum, maksimum, rank, variance. Nah, karena di sini saya sudah saya centang, jadi kita tinggal continue. Kemudian oke. Nah, kita tunggu hasil output dari deskriptif statistiknya. Nah, oke teman-teman, di sini sudah ada hasil output dari deskriptif statistik ya. Jadi bisa kita lihat ya teman-teman, di sini ada N, ada rank, maksimum, minimum, mean, dan sebagainya. Nah, N ini adalah lambang dari jumlah data ya. Jadi jumlah data tadi kan di hasil penelitian ada 20 data. Nah, maka jumlah data ini 20. Kemudian rank ini merupakan nilai selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum dari data dari variabel tersebut. Nah, di sini rank dari kualitas ayanan itu sebesar 18, kemudian untuk volume penyuasan pencuci ada 57. Nah, kemudian selanjutnya ada minimum. Minimum ini nilai terkecil dari data hasil penelitian di kedua variabel. Nah, untuk nilai minimum kualitas ayanannya ada 45, kemudian volume penyuasan pencuci ada 120. Nah, untuk maksimum nilai terbesarnya kualitas ayanan ada 63, sedangkan untuk volume penjualan sabun cuci ada 177. Nah, untuk mean ini adalah rata-rata dari nilai hasil dari kedua variabel. Nah, untuk kualitas layanan ini ada 52,50, sedangkan untuk volume penjualan sabun cuci ada 160,90. Nah, kemudian di sini ada standar deviation atau standar deviasi ya. Untuk kualitas layanan ini ada 5,237, kemudian untuk volume penjualan sabun cuci ada 12,515. Nah, untuk variance atau ragam didapat untuk kualitas layanan 27,421, kemudian untuk volume penjualan sabun cuci ada 156,621. Oke, kita sudah tahu nilai-nilai yang terdapat pada deskriptif statistik dari data hasil penelitian. Kemudian kita kembali ke soal nomor 2, yaitu ingin mengetahui bagaimana hubungan korelasi antara kedua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y, atau kualitas layanan dengan volume penjualan sabun cuci. Nah, di sini masih di data view, kita langsung ke analyze. Nah, di analyze kita pilih korelasi ya, kemudian kita pilih bivariate. Nah, ini sama seperti tadi, kita pindahkan ke kotak variabel. Oke, yang sudah pindah ya. Nah, kemudian di sini correlation coefficient, jangan lupa ya teman-teman untuk dicentang yang bagian persen. Kemudian oke. Kita lihat, nah di sini sudah ada hasil outputnya ya, bisa teman-teman lihat di sini. Jadi teman-teman untuk melihat hubungan korelasi antara variabel X atau kualitas layanan dan variabel Y atau volume penyuasan pencuci, kita bisa mengikuti pedoman dari dasar keputusan. Nah, jadi ada ketentuannya ya teman-teman. Jadi ketentuannya itu jika nilai signifikasinya kurang dari 0,05, maka
dia berkorelasi atau ada hubungan. Namun sebaliknya jika nilai signifikasinya lebih dari 0,05 maka tidak berkorelasi atau tidak ada hubungan. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk kualitas layanan dan volume penjualan sabun cuci, nilai signifikasi adalah 0,573. Kemudian untuk signifikasi volume penjualan sabun cuci ada 0,573 juga, jadi sama. Nah, di sini kan 0,573 ini lebih besar dari 0,05. Jadi sesuai dengan ketentuan untuk bisa menentukan bagaimana hubungan kedua variabel tersebut, dari keputusan tadi didapat bahwa hasilnya yaitu lebih besar dari 0,05, maka kedua variabel tersebut tidak ada hubungan atau tidak berkorelasi. Nah, kemudian derajat hubungan kedua variabel tersebut kita bisa berpedoman pada ketetapan Pearson correlation. Nah, jadi di sini di kotak correlation ini kita bisa melihat untuk derajat hubungan kedua variabel dengan beberapa ketentuan, di mana yang pertama jika 0,00 sampai 0,20 itu hubungannya tidak berkorelasi ya, jadi derajat hubungannya tidak berkorelasi. Kemudian jika nilainya 0,21 sampai 0,40 maka derajat hubungannya itu lemah. Jika nilainya 0,41 sampai 0,60 maka derajat hubungannya sedang. Jika 0,61 sampai 0,80 itu derajat hubungannya kuat. Dan yang terakhir jika 0,81 sampai 1,00 maka derajat hubungannya sempurna. Nah, di sini kita lihat di bagian Pearson correlation. Nah, di Pearson correlation ini kita bisa melihat untuk kualitas layanan itu ada 0,134. Kemudian untuk volume sabun cuci bisa dilihat juga teman-teman, ini juga 0,134. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa variabel kualitas layanan atau X dengan volume penjualan sabun cuci atau Y itu tidak berkorelasi atau tidak ada hubungan. Nah, kemudian selain itu juga kita juga dapat menentukan teman-teman, menentukan hubungan positif dan negatif dari kedua variabel tersebut antara variabel X dan variabel Y. Nah, kita bisa melihat dari nilai korelasinya. Di nilai korelasinya ini kita bisa lihat kalau misalnya nilainya negatif artinya hubungannya negatif, sedangkan jika dia positif, nilainya positif maka hubungannya positif. Nah, di sini kita lihat bahwa nilainya tidak ada negatif ya. Jadi untuk hubungan antara variabel X dan variabel Y atau kualitas layanan dan volume penjualan sabun cuci itu hubungannya positif. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ke soal yang kedua ya. Nah, di soal yang kedua ini data Y atau personal consumption expenditure dan data X atau gross domestic product dalam dolar. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada data Y dan data X. Kemudian kita langsung ke pertanyaan. Yang pertanyaan pertama, manakah yang disebut variable dependent dan variable independent? Sebutkan. Oke, langsung saja kita jawab. Di sini kita akan menentukan manakah variable dependent dan variable independent pada data di soal ini. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan di soal yang pertama ya teman-teman, bahwa variable dependent itu adalah variable terikat atau variable yang berpengaruh yang dipengaruhi oleh variable independent. Sedangkan variable independent yaitu variable bebas yang mempengaruhi variable dependent. Nah, untuk di soal ini variable dependentnya yaitu variable Y atau personal consumption expenditure dengan terjemahan yaitu pengeluaran konsumsi pribadi. Sedangkan untuk variable independentnya yaitu variable X atau gross domestic product atau untuk terjemahannya yaitu produk domestik bruto.
Nah, oke, untuk soal pertanyaan pertama sudah kita jawab, kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan bagaimana persamaan regresi dari kedua variabel ini. Nah, di sini kita akan menggunakan SPSS. Kita akan mencari persamaan regresi dari kedua variabel tersebut. Nah, di sini sebelumnya untuk uji analisis regresi merupakan regresi antara satu variabel bebas atau variabel independen dengan satu variabel terikat atau variabel dependen. Oke, langsung saja kita ke analisis regresi. Nah, di sini kita ke variable view ya. Nah, di sini untuk name-nya kita tulis y, kemudian untuk yang kedua yaitu x. Nah, untuk desimalnya ini 1. Kemudian untuk label tadi kan untuk y yaitu personal consumption expenditure. Nah, sedangkan untuk X-nya yaitu gross domestic product. Oke, ini sudah. Kemudian kita ke data view. Nah, di data view ini teman-teman sudah bisa lihat ya ada Y dan X. Nah, kemudian di sini kita akan masukkan data ini ya. Kedua data ini, data X dan data Y dan data X ini ke SPSS. Nah, sama seperti soal yang pertama tadi, bahwa ini sudah saya salin di Microsoft Excel. Jadi untuk memudahkan kita dalam memasukkan data ini ke SPSS. Jadi kita tinggal copy, kemudian di sini kita masukkan, kita tinggal paste. Kita paste. Oke, nah ini teman-teman. Jadi ini sudah masuk ya angka-angkanya. Nah, di sini data-datanya maksudnya sudah masuk dari yang kita ambil dari soal tadi ya. Nah, kemudian kita langsung ke persamaan. Jadi kita ke analyze. Nah, di analyze ini kita ke regression. Ini ya teman-teman. Nah, regression, lalu di regression kita ke linear. Klik linear. Oke, nah di sini untuk personal consumption expenditure atau variable Y kita pindahkan ke kota dependent. Sedangkan untuk domestic product ini kita letakkan di independent di sini ya. Nah, kemudian perlu diperhatikan di sini ya teman-teman, di metode ini harus enter, lalu kita OK. Nah, kita tunggu untuk hasil outputnya ya. Nah, oke teman-teman, di sini sudah muncul hasil output dari SPSS-nya untuk persamaan regresi. Di sini ada variable enter atau remove. Kemudian di sini ada model summary, kemudian ada NOVA, dan yang paling bawah ini ada koefisien. Nah, kita langsung saja ke persamaan regresi. Teman-teman perlu tahu bahwa untuk persamaan regresi ini ada rumusnya ya. Jadi rumus dari persamaan regresi linear sederhana itu adalah Y sama dengan A plus BX. Nah, sedangkan untuk mengetahui nilai koefisien regresinya, kita dapat berpedoman pada output yang ada pada tabel koefisien. Nah, pada tabel ini. Nah, tabel ini untuk kita mengetahui nilai koefisiennya nanti. Koefisien dari regresinya. Nah, langsung kita masuk ke persamaannya. Nah, bisa dilihat di sini untuk A, nah nilai A ini merupakan angka konstan dari ini. Dari ya teman-teman, unstandarized koefisien. Nah, ini bisa teman-teman lihat nilainya ada minus 186,086. Nah,
maksud dari angka ini ialah jika ada gross domestic product atau X, maka untuk nilai personal consumption expenditure atau Y-nya itu sebesar ini, minus 186,086. Nah, kemudian untuk yang B, nah untuk yang B ini merupakan angka koefisien regresi. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat untuk nilai B yaitu 0,707. Nah, di sini artinya bahwa setiap penambahan 1% dari gross domestic product atau X, maka pengeluaran untuk personal consumption expenditure atau Y-nya ini berupa 0,707, jadi meningkat sebesar 0,707. Nah, karena nilai koefisien regresinya bernilai positif, maka untuk ini dapat kita katakan bahwa produk domestik bruto atau X atau gross domestic product ya maksudnya ini itu juga berpengaruh positif terhadap pengeluaran konsumsi pribadi atau personal consumption expenditure. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan dan dapat kita ambil hasil untuk persamaan regresinya yaitu Y sama dengan A plus BX, rumus yang tadi, sama dengan masukkan nilainya. Untuk A tadi kan nilainya minus 186,086 ya. Nah, untuk nilai B-nya 0,707. Maka didapat persamaan regresi yaitu Y sama dengan minus 186,086 plus 0,707 X. Oke, selanjutnya kita ke soal yang pertanyaan yang ketiga. Jelaskan bagaimana keterkaitan variabel independen dengan variabel dependen jika dilihat dari uji statistik yaitu uji R2, uji F, dan uji T. Nah, di sini kita lihatnya masih di hasil output ini ya teman-teman. Nah, di sini kan ada rule summary, ANOVA, koefisien. Nah, di sini kita akan dapat menentukan bagaimana hubungan keterkaitan dari variabel X dan variabel Y ini dengan uji statistiknya. Nah, yang pertama kita ke uji R2-nya dulu ya, atau R square. Nah, untuk uji R2 ini merupakan koefisien determinasi yang dimana R square ini berpengaruh memberikan pengaruh ini ya dari variabel bebas terhadap variabel terikat atau adanya sumbangan berpengaruh yang diberikan variabel bebas kepada variabel terikat. Nah, ini berarti R square nih ya teman-teman. Nah, R square ini berguna untuk memprediksi dan melihat seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel X atau gross domestic product terhadap variabel Y atau personal consumption expenditure. Nah, untuk mengetahui pengaruh besarnya produk domestik bruto atau X dan pengaruh konsumsi pribadi atau Y atau gross domestic product terhadap personal consumption expenditure, maka kita bisa melihat di sini di tabel model summary ini. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa untuk nilai R square ini kan ada 0,998. Nah, di sini kita akan ubah ke dalam bentuk persen di mana didapat menjadi 99,8%. Nah, artinya di sini bahwa pengaruh gross domestic product atau X terhadap personal consumption expenditure atau Y adalah sebesar 99,8%. Sedangkan sisanya yang yaitu 0,2% itu merupakan variabel lain dalam mempengaruhi personal consumption expenditure. Nah, kemudian bagaimana keterkaitan variabel independen dan dependen jika dilihat dari uji F-nya. Nah, sebelumnya untuk uji F sendiri itu digunakan untuk menghitung variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Nah, untuk di data ini teman-teman bisa lihat ya, untuk di data ini tidak bisa menggunakan uji F. Mengapa? Karena uji F ini juga punya ketentuan ya,
yaitu variabel independennya harus lebih dari satu. Sedangkan yang kita ketahui bahwa untuk variabel x-nya atau variabel independennya ini hanya ada satu. Nah, di sini. Nah, ini kan hanya ada satu nih variabel x-nya nih. Nah, jadi kita tidak bisa melihat keterkaitan variabel independen melewati uji F. Nah, kemudian untuk uji T, jadi kita di sini akan melihat bagaimana sih keterkaitan variabel dependen dan independen pada uji T. Nah, sebelumnya uji T sendiri bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas atau independen atau X gitu ya, secara parsial berpengaruh terhadap variabel terikat atau Y. Nah, kemudian bisa dilihat dari hasil data ini, teman-teman, dari output ini kita akan melakukan uji di uji T ya, untuk mengetahui apakah variabel X atau gross domestic product itu berpengaruh terhadap Y atau personal consumption expenditure secara parsial. Nah, sebelumnya kita akan membuat hipotesis terlebih dahulu, di mana hipotesisnya yaitu H1, langsung saja H1 dan H0 ya. Nah, H1 ini hipotesisnya mengatakan bahwa X atau gross domestic product berpengaruh terhadap Y atau personal consumption expenditure. Nah, sedangkan untuk H0-nya hipotesisnya mengatakan bahwa X atau gross domestic product tidak berpengaruh terhadap Y atau personal consumption expenditure. Nah, dari sini kita akan mengambil sebuah keputusan. Nah, untuk mengambil sebuah keputusan, kita akan melihat pengambilan keputusan ini pada pedoman taraf signifikasi. Jadi sama seperti yang sebelum-sebelumnya, di sini juga ada ketentuannya, yaitu jika taraf signifikasinya kurang dari 0,05 maka ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Namun sebaliknya, jika taraf signifikasinya lebih dari 0,05 maka tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Untuk taraf signifikasinya itu 0,01 ya. Nah, jadi untuk nilai signifikasinya ini ternyata lebih kecil dari 0,05, maka untuk hipotesisnya diterima, yaitu bahwa X atau gross domestic product ini berpengaruh terhadap Y atau personal consumption expenditure. Nah, jadi untuk kesimpulannya didapat bahwa gross domestic product ini ternyata berpengaruh terhadap personal consumption expenditure. Oke, kita langsung lanjut ke soal yang terakhir ya. Pertanyaan yang terakhir, bukan soal ya, tapi pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir ini, bagaimana normalitas dan homogenitas data tersebut? Nah, di sini kita akan mencari uji normalitas dan uji homogenitas. Nah, yang pertama kita akan mencari uji normalitas terlebih dahulu. Nah, untuk uji normalitas sendiri, jadi di SPSS ini kita hanya menggunakan satu variabel saja, yaitu variabel Y, sedangkan variabel X-nya ini tidak dimasukkan. Artinya di sini untuk variabel X kita delete saja atau hapus ya. Oke. Nah, di sini hanya ada variabel Y. Kemudian langsung saja kita ke analyze. Nah, di analyze ini kita ke descriptive statistik. Nah, di sini di descriptive statistik ini kita ke explore. Nah, di sini di explore ini kita masukkan personal consumption expenditure atau Y ini ke dependent list. Lalu kita ke kotak plots. Nah, di plots ini dicentang ya untuk portfolio for together dengan histogram. Dan jangan lupa untuk normality plot with test. Ini untuk saya sudah dicentang karena sebenarnya saya sudah mengerjakan terlebih dahulu ini ya. Jadi kita tinggal continue, kemudian oke. Nah, oke teman-teman, di sini sudah muncul hasil output dari SPSS-nya untuk uji normalitas atau normality. Nah, di sini lebih tepatnya kita mengarah ke tabel ini ya.
tabel test of normality. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana sih normalitas data tersebut. Nah, jika dilihat dari tabel ini, test of normality ini bisa dikatakan berdistribusi secara normal. Mengapa? Mengapa dia berdistribusi secara normal? Karena dilihat dari signifikasinya ya, taraf signifikasinya. Taraf signifikasinya ini di kolom ini ya, di kolom graf SPANOV ini ternyata lebih besar dari 0,05. Maka untuk distribusinya ia berdistribusi secara normal. Jadi untuk bagaimana normalitas dari data tersebut, maka jawabannya adalah data tersebut untuk uji normalitas itu berdistribusi secara normal. Jadi berdistribusinya secara normal ya untuk normalitasnya. Kemudian kita ke bagaimana homogenitas data tersebut. Nah, di sini untuk uji homogenitas, untuk mempermudah uji homogenitas sendiri dengan SPSS, maka kita perlu membuat sebuah pengkodean data. Jadi nanti kita akan buat sebuah pengkodean data, ada kodenya ya, ada kode datanya untuk personal variable atau personal consumption expenditure atau X dan atau Y dan gross domestic product atau X. Jadi data Y dan X nanti dijadikan dalam satu kolom. Nah, dalam satu kolom ini. Jadi dalam satu kolom ini ada data Y dan data X. Jadi setelah data Y ini nanti di 16 dan seterusnya ini kita lanjutkan untuk data X-nya ya. Nah, jadi dalam satu kolom. Sedangkan untuk kolom yang kedua, nah yang ini yang di sebelahnya ini yang harusnya itu X tapi kita ganti untuk kode sebelahnya ini kita masukkan sebagai kodenya. Oke, langsung saja. Di sini kita masukkan ini ya datanya untuk data X-nya. Ini data X-nya kita copy. Nah, oke, langsung kita pindahkan di sini. Nah, kita gabungkan ya teman-teman. Jadi 1 sampai 15 ini itu merupakan data Y tadi atau personal consumption expenditure, sedangkan 16 dan seterusnya 16 sampai 30 itu X atau gross domestic product-nya. Nah, ini sudah kita gabung. Nah, kemudian untuk yang tabel sebelahnya ini, nah di sini kita akan masukkan sebagai kode. Jadi untuk Y ini adalah kodenya 1, 1, 1, 1 dan seterusnya ya, sampai habis di data X sendiri. Nah, kemudian untuk yang data X-nya, tadi data Y ya. Nah, ini untuk data X-nya kita buat kodenya 2, 2, 2, 2 dan seterusnya sampai selesai. 30 ya, jadi kodenya ada 2. Oke, nah ini sudah selesai untuk variabel dan kodenya. Lalu kita ke variable view. Nah, di variable view ini untuk namanya ini diganti Y dan X ya. Y dan X. Nah, kemudian untuk di ini 2 ini kita ganti dengan kode. Kemudian desimalnya 0. Nah, untuk labelnya ini kita ganti data X dan data Y. Data X dan data Y. Sedangkan untuk yang di kode ini, label untuk kodenya kita tulis kelompok.
Oke, sudah selesai. Sudah selesai di sini ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk di values ini, nah di sini teman-teman, di values untuk x dan y-nya, nah di sini valuesnya ini untuk kodenya 1 ya. Kemudian untuk labelnya, di sini personal consumption, personal consumption expenditure. Sudah, kemudian kita add. Lalu di sini value-nya juga di sini untuk kode yang kedua. Nah, di kode yang kedua ini kita tulis sebagai gross domestic product ya. Oke, kemudian kita add juga. Sudah selesai, kita langsung oke. Nah, selesai, kemudian di data view. Nah, di data view ini sudah ada kode-kodenya ya. Kemudian kita ke analyze. Nah, di analyze ini kita ke conformin. Nah, di sini lalu kita pilih one way ANOVA. Conformin one way ANOVA. Nah, untuk di sini sudah muncul ya. Nah, di sini data X dan Y ini akan kita masukkan ke kolom dependent list, kita pindahkan. Sedangkan untuk kelompok atau kode ini kita masukkan ke faktor. Nah, lalu kita ke option. Ini ya teman-teman, di option. Kemudian kita checklist homogeneity of variance test. Nah, ini. Lalu kita continue. Lalu oke. Nah, sudah muncul ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini hasil output dari SPSS-nya. Nah, ini. Jadi kita bisa lihat di sini test of homogeneity of variance. Nah, ini sudah muncul. Nah, kalau kita lihat dari tabel ini, dari tabel test of homogeneity of variance, nah berdasarkan tabel ini diketahui untuk taraf signifikasinya yaitu di sini ya teman-teman, yaitu 0,172. Nah, jika kita lihat dari taraf signifikasi nilai signifikasi ini yaitu 0,172. Nah, ini menyatakan bahwa data ini merupakan data yang homogen atau data yang sama. Ini ya, ini. Mengapa? Karena untuk taraf signifikasinya lebih dari 0,05.